Kita lanjutkan penjelasan dari algoritma Rorschach. Kita udah sampai ke tabel 510 yaitu CNF of fungsi boolean ya. Jadi tadi udah sampai kita ke reduksi. Jadi di reduksi di sini nilainya itu nilai reduksinya ini diambil dari fungsi prime implicate. Kita lihat operatornya. Operatornya itu pakai dan pakai atau. Nah, jadi pakai atau. Kalau atau itu artinya pilih salah satu. Seperti sini BC atau D. Jadi cobalah saya pilih BC. Apakah bisa pilih D? Bisa juga. Begitu juga di sini AB atau AC atau D. Ya, saya coba memilih AC. Ya. Begitu juga di sini ada C atau D. Nah, pakai atau saya pilih C, D. D artinya tidak ada pilihan lain, harus kita pilih D. Selanjutnya baru kita ada AB atau D atau C. Ya, kita pilih AB. Dan di sini D, ya kita langsung pilih D. Jadi di sini di predikat ini kita lihat menggunakan operator OR atau operator atau. Kalau begitu kita harus memilih salah satunya. Jadi itulah hasil dari reduksinya. Jadi reduksinya ini di sini. Seterusnya adalah yang harus Anda perhatikan, usahakan Anda pilih, kan ini pakai atau. Anda pilih yang belum terpilih sebelumnya. Ya, contohnya lah, misalnya lah, kita coba melihat rule secara keseluruhan. Contohnya di sini ada D, kan di sini bisa saya pilih D kan. Ada juga di sini D, ada juga saya di sini D. Ya, jadi kan di sini banyak kemungkinan muncul D. Oleh karena itu saya melihat rule di bawah ini nanti muncul D. Maka di sini saya tidak pilih D, saya pilih selain D. Nah, di sini saya pilih AC ya. Saya pilih AC. Nah, begitu juga di sini ada AB, ada juga AB. Nah, saya lihat di bawah ini juga nanti kemungkinan AB. Maka di sini tidak saya pilih AB nanti karena di bawah nanti ada AB. Jadi kita usahakan memilih yang belum ada atau kita usahakan memilih variabel yang belum dipilih sebelumnya. Nah, itu direduksi. Tujuannya adalah supaya nanti rule yang dihasilkan itu lebih banyak. Artinya supaya rule yang dihasilkan itu lebih banyak. Oke, cuma kita baca general rules-nya. Setelah memperoleh reduksi, artinya reduksi di sini, maka dibuat kesimpulan dalam bentuk rule. Pembuatan rule berdasarkan variabel dari proses reduksi dan dihubungkan dengan decision attribute dengan penyesuaian dengan tabel ekuivalen kelas atau EC, di mana A itu sama dengan IPK, B sama dengan pendidikan, C sama dengan pengalaman, dan D sama dengan hasil ujian. Format pembuatan rule menggunakan kata jika titik-titik itu reduksinya maka decision attribute. Jadi itulah formatnya sudah jelas ya. Jadi tadi kan A, B, C ini dan D ini kan merupakan variabel. Jadi variabel di sini misalnya kita lihat BC. Berarti di proses pembentukan rule di sini kita hanya menggunakan atribut kriteria yaitu B dan C, di mana B itu sama dengan pendidikan dan D itu sama dengan dan C itu sama dengan pengalaman. Jadi dalam pembuatan rule kita menggunakan jika reduksi. Nah, berarti ini jika kalau kita pakai di sini berarti jika BC ya. Berarti jika DC maka decision atribut maka langsung ke atribut keputusannya. Dan disuruh kita di sini adalah kembali ke equivalent class. Jadi kita balik ke tabel di mana posisinya di equivalent class. Jadi kita coba ini ya BC. Oke, jadi di posisi BC kita kembali ke equivalent class ya. Kembali ke equivalent class. Oke, jadi di posisi equivalent class itu tadi ini kan A, ini B, ini C, ini D. Baru inilah decision atributnya, yaitu atribut keputusan. Tadi hasilnya adalah BC. Nah, pada posisi BC ini, yang kita gunakan atribut dalam pembuatan rule adalah hanya atribut
pendidikan dan atribut pengalaman atau B atau C. Ini tidak kita pakai. Tidak kita pakai. A dan D tidak kita pakai. Oke. Tadi rumusnya menggunakan jika titik-titik maka titik-titik. Oleh karena itu kita langsung buat rule-nya ya. Jadi dalam pembuatan rule kita mulai dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat dan langsung dihubungkan dengan atribut keputusan. Oke, contohnya adalah kita mulai dari sini. Nah, ini dulu ya. Berarti pendidikan S1 berarti if jika pendidikan sama dengan S1 ya. S1 baru kita lihat ada pasangannya yaitu C atau pengalaman atau pakai dan berarti dan pengalaman sama dengan ada langsung ke atribut keputusan diterima. Maka diterima. Oke, lanjut ke baris kedua. Jika pendidikan ya samalah berarti D3 dan pengalaman kerja ada maka diterima. Ya, maka diterima kan keputusannya diterima. Nah, begitu juga di baris ketiga, jika pendidikan S1 pengalaman tidak, maka tidak diterima. Nah, begitu juga di sini, jika pendidikan D3 pengalamannya ada, maka tidak diterima. Oke, lanjut lagi. Jika pendidikan S1 pengalamannya tidak, maka tidak diterima. Begitu juga kalau pengalamannya D3 dan pengalamannya ada, maka diterima. Oke, di sini tadi kita lihat ada yang hasilnya itu atau rule-nya itu sama, tapi keputusannya berbeda. Seperti ini. Nah, ini D3 dengan ada, D3 dengan ada. Kalau Anda lihat keputusannya ini berbeda ya. Oke. Bagaimana cara pembuatan rule-nya? Ini rule-nya itu satu aja, langsung aja jika pendidikannya D3 dan pengalamannya ada, maka keputusannya adalah diterima atau tidak diterima. Jadi dua kita pakai keputusannya, yaitu pakai or, diterima atau tidak diterima. Karena mempunyai kondisi yang sama tetapi keputusan berbeda. Jadi cara membuat rule-nya, jika pendidikan D3 dan pengalaman ada, maka keputusan diterima atau tidak diterima. Nah, bagaimana kalau tadi juga ada D? Ada D. Nah, D aja tadi hasilnya. Maka yang kita gunakan hanya, ini tadi D hasil ujian kan? Arti ini tidak, ini tidak, ini tidak. Maka membuatnya langsung. Jika hasil ujiannya baik, maka diterima. Jika hasil ujiannya sangat baik, maka diterima. Jika hasil ujiannya cukup, tidak diterima. Ini juga cukup, berarti sudah ya, cukup. Nah, jika hasil ujiannya baik, maka diterima. Berarti rule-nya dua aja ya. Karena yang lain sama, jika hasil ujiannya baik diterima, jika sangat baik diterima. Dan jika hasil ujiannya cukup, maka tidak diterima. Nah, udah jelas ya, tapi seperti itu membuat rule-nya ya. Jadi pembuatan rule-nya seperti itu langsung dan di akhir proses pengerjaannya ini sudah saya buat juga di ini dia tadi ya. Sudah saya buat tadi ini BC ini jika pendidikan S1 dan pengalaman C ada maka keputusan diterima. Begitu juga kalau B jika pendidikan D3 ada pengalaman C ada keputusan maka keputusannya diterima atau tidak diterima. Tadi sudah saya jelaskan juga. Bagian C jika pendidikan S1 dan pengalaman tidak maka keputusan tidak. Jika pendidikan S1 dan pengalaman ada maka keputusan diterima. Begitu juga yang D tadi sedikit keputusannya hanya 3. Jika hasil ujiannya sangat baik maka keputusan diterima. Jika hasil ujiannya baik maka diterima. Jika hasil ujian cukup maka keputusan tidak. Nah, jadi seperti itu akhir dari algoritma Rorschach. Jadi di mana output atau hasil akhir dari algoritma Rorschach tersebut adalah berupa rule ya. Rule-nya itu dalam bentuk jika titik-titik maka titik-titik ya.
Ya, selanjutnya, supaya Anda lebih mahir dalam pemahaman algoritma Rosette, coba Anda, kerjakan latihan yang ada di akhir halaman modul ini, begitu juga yang sudah mempunyai bukunya, coba Anda kerjakan latihannya, dan nanti saya periksa pada saat kita sudah tatap muka. Sekian penjelasan dari algoritma Rosette, yang saya berharap Anda mengerjakan latihan ini supaya Anda benar-benar, memahami, cara kerja dari algoritma Rosette. Sekian pertemuan kita, salam sehat.